pengakuan, tapi jangan mencari pengakuan. Saya ulangi lagi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang mendapat pengakuan. Ya, bedanya apa dengan mencari pengakuan? Oh, beda sekali, ya. Kalau mendapat pengakuan, kita itu tidak perlu mencari pengakuan. Karena ada yang memberi pengakuan buat kita semuanya. Nah, Tuhan ingin kita mengerti konsep ini dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mencari pengakuan. Saudara, pengakuan itu sangat penting dalam hidup kita. Saya ulangi, pengakuan itu sangat penting. Bahkan seorang anak kecil pun, perhatikan ya, anak kecil pun itu butuh pengakuan. Contoh ya, kalau kita melihat seorang anak, nah ini penting semua kita. Ya, kalau kita melihat seorang anak, entah umur berapa, lebih-lebih kalau di bawah 10 tahun, pas mereka jalan, lalu mereka itu melihat sampah. Dan tanpa disuruh, perhatikan ya, tanpa disuruh, anak ini ambil sampah itu. Lalu diangkat, dibawa ke tempat sampah. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, ayo kita beri pengakuan, beri apresiasi, beri penghargaan pada anak itu. Tepuk pundaknya atau kita peluk dia, katakan terima kasih. Lakukan ini sepanjang umur hidupmu. Hal kecil tapi berdampak kalau kita memberi pengakuan bahwa anak ini hebat sekali. Jadi pengakuan ini sudah menjadi kebutuhan dasar setiap manusia sejak masih kecil. Catat itu. Maaf, bahkan hewan kesayangan kita, anjing contohnya, kalau dia berhasil melakukan sesuatu, saudara lihat sikapnya. Dia itu cari pengakuan. Biasanya seekor anjing ya yang sudah buat sesuatu, melakukan sesuatu yang kita anggap baik, lihat aja. Dia langsung dekati tuannya atau nyonyanya, terus ekornya digibas-gibaskan dan wajahnya mendongak. Dia cari pengakuan. Ayo peluk dia atau elus kepalanya. Wah, itu sebuah konsep yang membuat anjing itu, hewan peliharaan kita itu tahu bahwa kita memberi apresiasi kepada dia. Nah, papa mama yang hampir tidak pernah atau jarang memberi pengakuan apresiasi kepada anak-anaknya, hari ini kita harus mulai mengerjakannya itu. Nah, rekan-rekan, ya, satu sel, ya, satu LP. Jangan segan kalau rekan kita berhasil mengerjakan sesuatu atau buat sesuatu baik yang berguna bukan untuk kita, perhatikan ini, walaupun yang rekan kita buat itu bukan untuk diri kita, tapi untuk yang lain, kita yang melihat harus memberi apresiasi atau pengakuan. Terima kasih ya, kamu luar biasa. Maafkan saya kalau saya cerita. Saya ini punya kebiasaan pergi kemanapun juga, ya, dimanapun juga. Kalau melihat ada petugas kebersihan yang sedang ngangkut sampah, sedang nyapu, sedang mengeringkan lantai, saudara, saya punya kebiasaan. Selalu saya bilang terima kasih. Bapak atau ibu sudah membersihkan tempat ini. Walaupun itu bukan rumah saya. Tolong hargai apapun yang orang itu kerjakan. Walaupun bukan untuk kita. Nah, suatu kali saudara, di suatu gereja cukup besar. Ya, dan itu pertama kali saya diundang ke gereja itu. Ya, saya ulangi, itu pertama kali saya diundang ke gereja itu. Nah, saya ini punya kebiasaan. Ketemu security, satpam, ketemu pembersih, cleaner. Kalau di dada mereka ada nama, maka saya akan panggil nama itu. Itu kebiasaan saya. Nah, terus saya coba tanya, udah berapa lama kerja di sini? Ya, keluarga bagaimana, sudah menikah atau belum? Saya tanya. Nah, pas saya lagi
menyampaikan firman, ini pertama kali di gereja itu. Lalu saya digerakkan Roh Kudus untuk cerita tentang salah satu petugas kebersihan gereja itu di mimbar. Saya memberikan kesaksian itu. Saya sebut namanya. Dan buat saya, maaf, itu hal biasa. Tapi saudara tahu, selesai ibadah, biasa pembicara diajak makan. Beberapa majelis di gereja itu terheran-heran. Begini komen mereka. Banyak pembicara pengkhotbah diundang ke sini. Tapi baru Pak Daniel yang bisa sebut nama pembersih atau cleaner itu, petugas kebersihan itu. Ada yang lagi bilang, saya ini sudah sekian tahun loh berjemaat di sini. Saya nggak pernah tanya namanya, saya nggak pernah perhatian. Oh, komennya banyak sekali. Saya tidak tahu kenapa Gali memilih tema ini, biar nanti dia menjelaskan. Tapi inilah kehidupan. Saya ulangi lagi, hewan saja membutuhkan pengakuan atau perhatian. Lihat beberapa tahun terakhir di sosial media, begitu banyak video-video pendek tentang beberapa jenis hewan, bisa burung, bisa binatang buas, bisa hiu, ya, bisa beruang, singa. Kalau mereka kita beri perhatian, kita beri kasih sayang, mereka itu berubah, saudara. Bisa bayangkan, itu hewan. Maka itu warga binaan anak-anak saya yang sangat Tuhan sayangi, ingat, mungkin pandangan masyarakat, kalau saudara bebas nanti pasti wajar kurang respek. Maaf ya, mantan warga binaan. Tapi lihat tadi anak 9 tahun 6 bulan kuliah di Fakultas Kehidupan di LPP Martapura, Kalimantan Selatan. Tapi bisa tampil, wah, betul-betul percaya diri. Itu loh yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Tolong Gale atau Filipus, pakai ayat yang mana tema ini? Saya tahu di kitab Mazmur, salah satu pasal di 150 pasal kitab Mazmur itu ada kalimat ini. Saya lupa di ayat mana, tolong saya. Datangnya peninggian, kalau saya nggak salah, itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kata-kata luar biasa. Gale ada ayat yang dipakai enggak untuk tema ini? Kalau ada yang tahu di Mazmur berapa itu? Wah, Mazmur 75 ayat 7, Bis. Terima kasih. Silakan dibuka. Mazmur 75 ayat 7. Terima kasih Bapak. Inilah penghargaan yang luar biasa. Maka itu saudara, saya kemana saja, kalau satu kali saya kembali ke tempat itu, mereka akan, yang pernah saya sapa waktu mereka membersihkan sesuatu, saya bilang terima kasih ya. Saya ke warung mana saja, ke rumah makan mana saja, saudara ketemu petugas apa saja, saya tetap memberikan penghargaan itu. Mazmur 75 ayat 7. Tetapi Tuhan adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. AYT. Melainkan dari Tuhan, yang naik lagi, Phil? Ya. Melainkan dari Tuhan. Oh, berarti ada ayat 6-nya ini. Coba lihat ayat 6 dulu. Ya. Nah, ini yang saya cari ayat ini. Terima kasih. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ada kata lain enggak ya selain peninggian? Coba Phil naik lagi, ingin tahu peninggian. Semuanya peninggian, agak susah dimengerti. Tapi kita tahu ya, ditinggikan, diangkat, dihargai ya oleh Tuhan. Ada enggak kata lain? Oh ya, MELT. Sebab kemuliaan itu, penghargaan itu
pengakuan itu, peninggian itu bukanlah berasal dari timur atau dari barat ataupun dari padang gurun. Terjemahan yang lain, Phil. Coba cari VMD-nya. Oh ya, VMD lihat. Tidak ada kuasa di atas bumi. Ini keren, VMD. Tidak ada kuasa di atas bumi yang dapat membuat seseorang menjadi penting. Wah, terima kasih Bapak. Saya ulangi lagi ya, terjemahan ini bagus. Tidak ada kuasa di atas bumi yang dapat membuat seseorang menjadi penting. Terima kasih Tuhan. Evanya, karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari Tuhan semata-mata. Ia menaikkan yang satu, meninggikan, dan menurunkan yang lain. Terima kasih Bapak. Maka itu saudara, kalau hidup kita saat ini betul-betul hidup di dalam kasih karunia Bapa kita, ini loh. Lalu dari mana datangnya peninggian? Kita lihat ayat 7. Dari berapa terjemahan yang lain tadi, MELT-nya. Ya, ayat 7 untuk MELT. Maka itu lagi sekali, semua warga binaan, percayalah, selama saudara kuliah di Universitas Kehidupan, ya, tapi fakultasnya nggak enak. Maaf, fakultasnya penderitaan. Nggak apa-apa. Begitu saudara lulus, percayalah firman ini terjadi. Tetapi Tuhan sendirilah yang menghakimi. Ia merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Namun Tuhan adalah hakim. Dia merendahkan yang satu, tapi meninggikan yang lain. VMD-nya. Ya. Tuhan adalah hakim. Dia menentukan siapa yang penting. Ia mengangkat satu orang dan menurunkan yang lain. Ini dia. Ayat Eva-nya. Oh, sama 6 tadi ya. Berarti sudah jadi satu tadi dengan ayat yang ke-6. Baik. Nah, saya tanya. Kalau seseorang memberi pengakuan kepada kita. Maaf ya. Kalau ada orang memberi pengakuan. Dari ayat mana itu? Logonya, saya ulangi. Kalau seseorang memberi pengakuan kepada kita, boleh nggak saya katakan kalimat ini? Pasti istilah yang sering kita pakai, ada maunya. Ada maunya, maaf ya, tidak semua. Tapi wajar. Boleh saya berkata ini? Setuju? Kalau sampai ada orang memberi pengakuan kepada kita, pasti ada maunya. Betul? Nah, kita ngertilah istilah itu. Tapi kalau pengakuan itu, peninggian itu, apa itu tadi? Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Pasti nggak ada motivasi apa-apa. Betul tidak? Nah, maka itu. Ada banyak piagam-piagam penghargaan. Ngerti ya maksud saya? Ada banyak piagam-piagam penghargaan. Ada banyak plakat-plakat yang mencantumkan nama kita. Lalu ada tulisan ini itu. Ada banyak dan itu bisa dibuat. Bahkan ada orang pesan sendiri piagam penghargaan itu. Hanya untuk keren saja. Ya nggak salah juga. Walaupun agak aneh. Maafkan saya. Tapi kalau Tuhan yang memberi pengakuan, kalau Tuhan yang memberi peninggian, kalau Tuhan yang memberikan, percayalah, itu murni. Tidak ada motivasi apapun juga. Ayo kita lihat Yohanes 1 ayat 47. Saya suka sekali dengan firman ini. Terima kasih Bapak. Ini kedahsyatan yang luar biasa. Apa yang Tuhan katakan tentang Nathanael? Yohanes 1:47. 47. Ya. Kata Filipus kepada
Natanael. Mari, lihatlah. Jadi Filipus sudah bertemu Tuhan Yesus lebih dulu. Bahkan Tuhan Yesus juga interaksi dengan Filipus. Nah, Filipus ini punya saudara, namanya Natanael. Wajar Filipus ingin saudaranya ini pun jumpa dengan Tuhan Yesus. Maka itu warga binaan, kalau ada anggota baru gabung di kamar kita, di sel kita, ya jangan dicibir, jangan dikomentari apa-apa. Berbuatlah baik, walaupun dia nggak baik. Maaf saya pakai kalimat ini, karena semua pendatang baru itu pasti ada penolakan dalam dirinya, walaupun dia sudah divonis salah. Saya ulangi, setiap pendatang baru yang datang bergabung di sel kita, itu pasti rata-rata tidak ramah. Karena nggak suka di tempat itu. Nah, kita yang sudah lama di situ, ayo sambut baik-baik. Justru beri dia pengakuan, beri dia penghargaan. Nggak usah merasa asing, kita ini senasib. Setuju ya? Kita ini senasib. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, harus berlaku ramah kepada yang baru bergabung ini. Bahkan kalau perlu kita hibur. Udah, kami sudah lebih dulu di sini. Ayo kita nikmati. Ingat ya, sudah berapa kali ini kita belajar. Nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Pasti saudara baru ini paling tidak akan menemukan sesuatu. Oh, aku diterima di sini. Oh, aku dihargai di sini. Karena dianggap senasib. Ayo kita buat itu. Kembali belum selesai baca Yohanes 1:47. Jadi Filipus ingin saudaranya ini pun berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lihat, inilah pengakuan itu. Woi. Kuhatatnya mention ini icat sesebuni gabung. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Ini peninggian itu, ini pengakuan itu, ini kehormatan yang luar biasa. Lalu berkata tentang dia. Ingat loh, Natanael belum pernah jumpa Yesus. Tapi karena Yesus itu Tuhan, ini peninggiannya, ini pengakuannya. Lihat. Inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saya kagum melihat fakta ini. Diakui langsung oleh Tuhan Yesus. Dan pengakuannya, peninggiannya, nggak main-main. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Coba saudara renungkan. Sebaik-baiknya orang baik. Tapi kalau ketemu sahabat yang palsu, yang pura-pura, maaf loh, orang baik pun jadi nek. Setuju ya? Karena semua kita tidak suka kalau ketemu orang munafik, orang pura-pura, palsu lagi, enak betul. Ayat. Yesus melihat Natanael datang kepadanya dan berbicara mengenai Natanael. Lihatlah, seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dia. Maka Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata dari halnya, tengoklah, seorang orang Israel yang sungguh asli, genuine, yang tiada tipu daya padanya. PS, Yesus melihat Natanael datang, lalu berkata tentang dia, lihat, itu orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan padanya. TSI-nya, ya TSI-nya beda, tapi jelas sekali. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami loh ya. Lihat,
Dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Saudara, pengakuan ini sangat luar biasa. Ya. Biasanya kita itu mendengar pengakuan dari seseorang. Ya, lihat ya, saya mau katakan ini. Biasanya kita itu kalau mau memberi pengakuan pada seseorang, tolong dengarkan. Harusnya kita tahu dulu orang itu siapa. Baru kita beri pengakuan. Nah, kalau kita nggak kenal, apalagi nggak tahu seseorang itu, tiba-tiba kita memberi pengakuan. Dari mana dasarnya? Nah, karena Yesus Kristus itu Tuhan, nggak perlu ada orang lain memberitahu tentang seseorang. Karena Tuhan Yesus kenal hati kita semua. Maka kalau Tuhan Yesus yang memberi pengakuan, itu pasti murni. Nggak punya tendensi, nggak punya motivasi, nggak punya udang di balik batu, istilahnya begitu. Berarti jujur. Tapi kalau kita memberi pengakuan pada seseorang, maaf, pasti ada perbedaan, apa itu? Perbedaan mutu, maaf ya. Kalau ada orang begitu baik kepada kita, sering memberi duit, ya, sangat mengasihi kita, wah, pengakuan kita pasti yang baik-baik. Tapi kalau orang itu, maaf, mau beri pengakuan apa? Pada orang kita nggak suka. Nah, itu bedanya. Kalau Tuhan mengakui kita, pasti murni. Maka itu tema ini belajar, jangan cari pengakuan dari manusia. Tapi kalau kita bertemu seseorang yang berhak menerima pengakuan itu, seperti kesaksian saya ketemu petugas kebersihan di mana saja, saya selalu berkata terima kasih. Penyapu jalan pun kalau pas saya lewat, mereka sedang nyapu jalan, saya akan berkata terima kasih. Jalanan ini jadi bersih. Ucapkan. Bahkan kalau ada sesuatu yang kita bisa beri, kita beri. Nah, di situ kan kita nggak punya motivasi apa-apa. Itu bukan jalanan rumah kita. Ngerti ya istilah ini? Kalau kita di toilet umum, ada yang sedang bekerja, bilang terima kasih. Saya suka memberi sesuatu kalau pas saya bawa sesuatu. Nah, itu yang Tuhan ingin kita miliki. Dan itulah karakter Kristus yang ada. Nah, piagam-piagam, plakat-plakat, penghargaan dan semuanya, Taipei Ren, Ni Hao. Kok bisa ikut gabung? Ya. Kalau kita mendapat piagam, plakat, apa saja, pasti bukan ada kebanggaan. Apalagi kalau piagam itu, plakat itu dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Wow, pasti akan kita pajang di ruang tamu kita. Betul ya? Oi, dari Sydney, dari Taipei, puji Tuhan kita belajar. Wajar itu. Tapi kalau plakat itu cuma dari upacara perlombaan 17 Agustus dari RT kita dapat, ya udahlah kita terima. Maaf ya, jangan tersinggung. Beda kalau kita dapat plakat piagam penghargaan dari Istana Kepresidenan. Saya harap saudara mengerti ini. Nah, inilah hal yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup. Ada banyak hal yang kita temukan di dalam firman Tuhan. Bagaimana Yahweh Tuhan pencipta alam semesta ini memberi penghargaan, pengakuan kepada saudara kita. Esther contohnya. Wih, luar biasa. Sampai hari ini salah satu dari 7 hari raya besar orang Yahudi adalah hari raya Purim. Nah, hari raya Purim itu diperingati sebagai penghargaan, pengakuan atas imannya Esther yang menyelamatkan bangsa itu dari genosida. Ya, istilah asing, genosida itu pembasmian suku tertentu. Jadi hari itu kalau Esther ratu itu tidak berbuat sesuatu, maka tidak ada Israel di bumi sampai hari ini. Tidak ada. Karena punah. Maka
itu berapa kali tercatat di Alkitab. Setan itu nggak suka dengan bangsa ini. Bahkan kelompok-kelompok tertentu. Lihat 4 hari yang lalu ada penembakan di Sydney pas di hari raya, salah satu hari raya orang Yahudi Hanukkah namanya, hari terang. Itu pemasangan lampu di bait suci. Nah, Esther tampil dengan hikmat dari Bapa di surga. Selamatlah bangsa Yahudi dari seorang bernama Haman. Nah, hari raya peristiwa itu diperingati sampai hari ini sebagai hari raya yang disebut Purim. Esther dapat penghargaan, dapat pengakuan. Luar biasa. Yusuf dapat pengakuan dari surga. Karena dia pun menyelamatkan orang Yahudi. Saudara, ini hal yang luar biasa. Karena Yusuf, Israel itu selamat. Berapa minggu yang lalu, salah seorang anak kami, sekeluarga itu jalan-jalan ke Shanghai, di Tiongkok. Nah, kami belum pernah ke sana, tapi saya tahu sejarahnya. Nah, mereka berkata, wih, Shanghai itu cantik sekali. Saya bilang, iya. Nah, dia heran. Saya belum pernah ke sana kok bisa komen. Karena saya suka melihat, karena ada satu sejarah yang pengakuan dunia ada khususnya orang Tiongkok kepada orang Yahudi. Di satu bagian kota Shanghai. Nah, anak saya juga heran. Loh, kok papi tahu? Ya, karena baca sejarah. Jadi di salah satu bagian di tengah kota Shanghai, ada perkampungan Yahudi. Dan itu banyak orang tidak tahu. Jadi di tengah hiruk pikuknya kota besar, kota terbesar kedua setelah Beijing, itu Shanghai. Ada kampung orang Yahudi. Dan betul-betul itu semua Yahudi. Nah, kok bisa? Nah, saya cerita. Waktu Hitler sedang gila-gilanya di Eropa, maka Austria itu tidak diporak-porandakan oleh Hitler, sebab Hitler itu orang Austria, kelahiran negara Austria, saya lupa kota mana. Nah, pada waktu Hitler sedang gila, maka Austria ini cukup terjaga, karena Hitler nggak mau merusak itu tanah kelahirannya. Nah, waktu itu tahun 40-an Perang Dunia Kedua, 43 sampai 45 ya, atau 41 saya lupa. Duta besar Tiongkok yang bertugas di Wina, itu kota, ibu kotanya Austria, melihat sadisnya Hitler, maka diam-diam dia membuat visa ya untuk ribuan, enggak ratusan, ribuan orang Yahudi supaya bisa keluar dari Eropa. Kalau enggak mati mereka. Wih, Hitler itu ganasnya, jahatnya luar biasa. Saya enggak tahu berapa ribu jumlahnya, saya lupa, saudara bisa cari di sejarah. Lalu ribuan orang Yahudi ini naik kapal, naik pesawat susah waktu itu ke Tiongkok. Karena duta besar Tiongkok ini orang Shanghai, maka dia kontak keluarganya di sana. Tolong sambut saudara-saudara kita ini untuk mengungsi. Nah, saudara, perang selesai. Ada ribuan orang Yahudi selamat. Lalu tahun 48 bulan April, ketika Israel merdeka menjadi bangsa baru, lalu pemerintahan Israel memberi pengakuan penghargaan kepada duta besar Tiongkok ini karena menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Maka itu di tengah kota Shanghai ada perkampungan Yahudi. Ini sejarahnya. Dapat pengakuan, dapat penghargaan. Kalau saya sebut salah seorang saudara kita, mantan warga binaan, yang penghargaannya, pengakuannya masih berlaku sampai hari ini, yaitu saudara kita Pak Nelson Sembiring. Masih ingat ya, saudara kita ini luar biasa pengakuannya, sehingga dunia pun mengakui, pemerintah pun mengakui, karena selama Pak Nelson Sembiring menjadi warga binaan, oh Tuhan pakai dia membuat pabrik tahu
Dan pabrik tahunya masih berjalan sampai pada hari ini. Saudara bisa bayangkan. Nah itulah penghargaan, itulah pengakuan. Maka itu ayo hari ini kita pun harus punya kesempatan untuk dapat penghargaan, pengakuan. Nah sekarang kita lihat sisi negatifnya. Maaf ya, jangan marah dulu. Saudara percaya nggak? Setan pun bisa memberi penghargaan kepada manusia. Maaf ya, maaf. Misalnya, kalau ada orang-orang yang dipakai oleh setan dan berhasil, pasti setan itu kan memuji-muji orang itu. Wih, kamu hebat loh, kamu hebat loh. Nah, tapi jangan cari penghargaan atau pengakuan yang dari si kunyuk ini. Celaka sekali kita. Setuju ya? Nah, maka itu biarlah Tuhan yang memberi kita pengakuan, penghargaan itu. Supaya dunia juga ikut memuliakan Tuhan. Saya percaya di antara kita semuanya pasti punya saudara-saudara tertentu yang jadi kebanggaan, jadi idola kita karena berhasil hidupnya. Ya sebut saja siapa saja nama-nama hebat yang ada di dunia ini. Nah itulah bentuk penghargaan. Oke, sebelum saya lanjutkan, maaf ya nanti saya nggak bisa sampai selesai karena kami harus berangkat, saya dengan istri saya. Nah Gale coba cerita, berbagi kenapa milih tema ini. Ada kali? Iya, Ya, bentar. kenapa milih tema ini? Bentar ya. Ya, jadi tema ini saya pilih supaya kita sama-sama belajar ya, bahwa kita hidup ini jangan sampai untuk mengejar pengakuan. Apalagi ya di Mengejar zaman sekarang ini pengakuan. ya, Oke, ya. banyak Terus, orang menggunakan media sosial, menggunakan lain oh sebagainya ya, lah ya, ya. ya untuk apa mencari pengakuan di sana. Bahkan ada juga orang yang sampai berpikir bahwa harga dirinya itu datang dari pengakuan itu sendiri. Gitu. Hingga Hmm. mereka ini memiliki motivasi yang salah dalam hidupnya. Jadi ya mari sama-sama kita belajar. Hidup ini jangan kita sibukkan untuk mengejar pengakuan dan untuk mendapatkan banyak tepuk tangan. Tapi buatlah hidup ini benar-benar sibuk dalam pekerjaan Tuhan dengan tangan yang mengasihi. Agar hidup kita ini ya tidak terjatuh karena banyaknya pengakuan. Ingat, nyamuk mati karena banyak tepuk tangan. Ya, ini hanya gurauan ya. Ingat, nyamuk mati karena banyak tepuk tangan. Jadi buat saudara-saudara, ya jangan sampai hidup kita ini kita gunakan untuk terus menggunakan untuk mencari pengakuan. Ya, karena banyak di luar sana juga yang saya lihat, apalagi di sekarang ini kan banyak ya apa namanya bencana alam di mana-mana. Mereka menggunakan sosial media itu ya beberapa ada yang ya ada yang tulus bahkan beberapa ada yang bulus ya beberapa ada yang bulus bahkan mereka ini ya menggunakan menggunakan pengakuan itu ya menggunakan sosmed itu untuk mencari pengakuan ya ibarat kata begini di saat mereka memberi jadi tangan kanan mereka ini memberi tapi tangan kiri mereka ini sambil dokumentasi ya sambil mendokumentasi ya itu ibarat kata kan seperti pengakuan juga. Ya, supaya dilihat banyak orang, oh si A baik ya di dalam bencana alam seperti ini mereka mau berbagi dan bla 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 bla. Nah, tetapi di balik itu ada sesuatu yang ibarat kata bertolak belakang. Ya. Dia di sosial media baik, tetapi di belakang itu mereka saling menjatuhkan sama lain, bahkan tidak mengasihi sesama yang lain, begitu. Nah, jadi ya kita sama-sama belajar bagaimana hidup kita ini jangan sampai ya terpaku oleh pengakuan. Jadi kerjakanlah pekerjaan Tuhan dengan tangan-tangan yang mengasihi agar orang lain yang mengakui kita dengan apa yang mereka lihat, bukan kita yang mencari pengakuan supaya kita dilihat. Begitu ya. Jadi itu Papi kenapa saya memilih tema ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi setuju ya saudara apa yang Gali katakan ini ya. Bagi yang belum kenal, Gali ini juga lulusan Universitas Kehidupan. Berapa lama Gali di dalam?
6 tahun, Bi. Ya, 12 semester, lumayan, puji Tuhan. Ya, ayo, semua warga binaan, nanti kalau saudara lulus kuliah di wisuda, harus menunjukkan hal-hal yang positif di masyarakatnya, supaya ada pengakuan yang betul. Oke, bagian terakhir. Ya, nanti Gali atau siapa bisa teruskan. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya, ada yang telah. Oh, Yasar bin. Ya, itu Hitler lahir tahun 1889 di Braunau, ya, oke, Austria. Udah, setelah Saul disingkirkan, lihat pengakuan papa ini. Ya, oh, ada komen, memakai segala cara untuk mendapat pengakuan, bahkan dengan cara yang jahat. Ada, gitu ya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, wah, saya ini suka kalimat ini, saudara. Ya, dari Brisbane ada komen juga, betul ya, Iwan? Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, inilah pengakuan dari surga tentang Daud, ya. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, sampai hari ini, saya itu masih kagum. Oh, Ibu Pendeta Ria Toar ikut gabung juga. Kagum dengan apa yang Papa katakan tentang Daud. Saya ulangi lagi, tadi saya sudah sebutkan. Kita ini memberi pengakuan kepada seseorang. Itu setelah kita melihat apa yang dia kerjakan atau hasil hidupnya. Nah, tapi lihat tentang Nathanael dan tentang Daud, mereka dapat pengakuan dari surga sebelum kerja apa-apa, sebelum ketemu Tuhan bahkan. Nah, ini yang aneh. Bagaimana satu pribadi yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi Papa di surga memberi pengakuan, yaitu jawabannya karena Papa kenal kita semua. Isman, puji Tuhan, kamu gabung. Apa yang Tuhan nyatakan tentang Daud, apa pengakuannya, apa peninggiannya. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku, cocok dengan hati Tuhan, dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, ini yang aneh. Kita memuji seseorang karena dia melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Itu setelah dia buat sesuatu. Nah, ini kan belum apa-apa. Bahkan dengan tegas pengakuan datang, yang melakukan segala kehendakku. Coba ayat. Setelah Tuhan menyingkirkan Saul, Tuhan membangkitkan Daud untuk menjadi raja mereka. Yang tentangnya Tuhan telah bersaksi dan berkata, tegasnya memberi pengakuan, memberi pernyataan, telah ya bersaksi dan berkata, aku telah menemukan Daud anak laki-laki Isai, orang yang berkenan di hatiku, yang akan melakukan semua kehendakku. Yes. Setelah Tuhan menggeserkan Saul dari kedudukannya, ingat tadi Mazmur 75, ya, Tuhan bisa mengangkat seseorang, Tuhan bisa merendahkan yang lain. Setelah Tuhan menggeserkan dia dari kedudukannya, Tuhan mengangkat pula Daud menjadi raja mereka. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tentang Daud. Belum pernah ketemu loh. Apa pengakuan Yahweh Tuhan tentang Daud? Aku, Sam, sudah mendapati Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku. Wih, luar biasa. Ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya bisa dapat pengakuan seperti ini dari Bapa di surga. Ayo kita nantikan, walaupun kita nggak cari hormat. TSI, setelah Yahweh menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Pada Daud, anak Isai itulah
Aku sudah menemukan, sudah. Hebat ya, sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Wih, ini luar biasa. Terima kasih. Semua kita rindu kalau Papa bisa mengakui kita. Oke, ada komen. Ayo berlomba-lomba mencari pengakuan dari Tuhan Yesus. Setuju? Ayo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Dialah yang akan melakukan semua yang aku mau. Kami siap Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus yang hebat. Bisa kita ngalami itu. VMD-nya. Well, ayo. Pengakuan datang dari Yahweh Tuhan kita. Bapa, Engkau tahu hati kami masing-masing. Periksa. Kita lihat. Setelah menyingkirkan Saul, Tuhan mengangkat Daud sebagai raja mereka. Tuhan bersaksi tentang Daud katanya. Aku mendapati bahwa Daud anak Isai itu seorang yang berkenan pada hatiku. Dan ia akan melakukan segala sesuatu yang aku minta kepadanya. Wih, luar biasa. Dia akan melakukan segala sesuatu yang aku minta kepadanya. Kami siap Tuhan mengatakan itu. AMD. Setelah menyingkirkan Saul, Tuhan menjadikan Daud sebagai raja mereka. Inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Aku telah menemukan Daud anak laki-laki Isai. Orang yang dekat dengan hatiku. Ia akan melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Puji Tuhan. FYH. Ini yang terakhir. Tetapi Tuhan menyingkirkan dia dan mengangkat Daud sebagai raja. Mengenai Daud, Tuhan berkata, Daud anak Isai sangat kusukai. Haleluya. Sebab ia taat kepadaku. Papa temukan sesuatu di hati kami masing-masing. Temukan sesuatu di hati kami yang membuat Papa jatuh hati kepada kami. Saudara, di Alkitab tidak memberikan syarat. Begini nomor 1, begini nomor 2. Ada 7 langkah supaya kita mendapat pengakuan. Enggak, cukup 1 saja. Kalau di hati saudara dan di hati saya selalu ada ketaatan kepada Papa, perhatikan, waduh, hidup ini akan luar biasa. Maka itu semua tergantung diri kita, bagaimana kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sebelum kita buat apa-apa, surga sudah tahu. Indah ya, menyenangkan ya kalau Tuhan memberikan pengakuan kepada kita. Oh, itu sungguh luar biasa. Saya harus keluar untuk pergi, saudara lanjutkan ya. Ayo jangan ditutup ya. Tapi maaf untuk sosial media saya harus tutup karena saya harus pergi. Ya, saya senang hari ini bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu petugas yang menemani anak-anak kami, saudara kami, Tuhan memberkati. Ya, ayo jangan lupa ya nanti 30 Desember kita akan Natal. Ya, Elpis Indonesia kita nggak tahu bagaimana itu. Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi orang-orang hebat yang dapat pengakuan dari surga. Shalom, haleluya. Saya kembalikan.